Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Ragil Saputro, NIM 23070190108. Saya Ahmad Hidayat, NIM 30. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori graf. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan yang dapat disimpulkan sebagai persoalan yang berhubungan dengan himpunan dan relasi biner, di mana logika dari persoalan tersebut seringkali dapat kita gambarkan dengan sebuah graf. Contoh, seorang programmer ingin membuat software sistem jaringan transportasi sedemikian rupa sehingga apabila sebuah kendaraan bergerak dari titik A ke semua titik lain, kemudian kembali ke titik A, dapat dilakukan dengan efisien. Kita lihat di sini titik A, B, sampai M menggambarkan himpunan titik-titik lampu merah di mana kendaraan bertahan selama 1 menit. Garis atau rusuk menggambarkan relasi terhubung antara titik-titik yang ada. Jadi, dapat kita simpulkan graf adalah gambaran dari logika suatu kejadian, proses, peristiwa, atau hal-hal lain yang saling berkaitan. Graf adalah himpunan pasangan terurut V, E, di mana V adalah himpunan titik dan E adalah himpunan rusuk. Untuk terhubung ke B oleh suatu garis atau rusuk jika A dan B adalah bagian dari E. Bila kita perhatikan graf di atas, ternyata unsur-unsur graf adalah titik-titik simpul atau noktah yang diawali oleh A, B sampai M dan rusuk yang diwakili oleh E1, E2 sampai E19. A dikatakan berdekatan atau berdampingan dengan B, E, F, dan J. E1 dikatakan bertemu dengan E2 dan E7 di titik B. Macam-macam graf. Macam-macam graf dilihat dari strukturnya ada 6 macam, yaitu yang pertama multigraf. Multigraf adalah graf yang mempunyai satu atau lebih pasangan rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titiknya. Titik A dan C dihubungkan oleh dua buah rusuk, E1 dan E2. Demikian juga titik B dan D dihubungkan oleh rusuk E4 dan E6. Yang kedua, pseudograf. Pseudograf adalah graf yang memiliki satu atau lebih pasang rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titiknya dan memiliki satu atau lebih loop pada titiknya. Contoh, graf di atas selain memiliki rusuk ganda juga memiliki dua buah loop di titik B dan E. Loop adalah rusuk yang ujungnya hanya memiliki sebuah titik. Yang ketiga, trivial graph. Trivial graph adalah graf yang hanya terdiri dari satu titik. Yang keempat, graf lengkap. Graf lengkap adalah graf yang setiap titiknya terhubung dengan semua titik yang lain dengan hanya satu rusuk. Yang kelima, graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap titiknya mempunyai sejumlah insiden rusuk yang sama. Yang keenam, bipartite graph. Bipartite graph adalah graf yang titik-titiknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Titik-titik dalam satu kelompok tak terhubung dan titik-titik antar kelompok terhubung lengkap. Pertama, dan diakhiri pada titik ganjil kedua. Titik ganjil adalah titik di mana rusuk yang insiden atau bertemu dengan titik tersebut berjumlah ganjil. Yang kedua, Eulerian graph. Eulerian graph adalah graf yang semua rusuknya dapat dilalui masing-masing sekali dan memiliki lintasan tertutup. Artinya titik awal sama dengan titik akhir. Yang ketiga, Hamiltonian graph. Hamiltonian graph adalah graf yang semua titik-titiknya dapat dilalui masing-masing sekali dan mempunyai lintasan tertutup. Artinya titik awal sama dengan titik akhir. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Materi yang selanjutnya yaitu koneksitas. Hubungan atau lintasan antar titik dalam sebuah graf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, walk. Walk adalah lintasan dari suatu titik ke titik lain. Contoh,
Dimisalkan titik mewakili kota dan rusuk mewakili jalan. Maka dari Salatiga ke Jogja, kita dapat membuat banyak walk, yaitu Salatiga Magelang Jogja atau Salatiga Boyolali Klaten Jogja. Yang kedua yaitu close walk. Close walk adalah walk yang titik awal sama dengan titik akhir. Contoh, Salatiga Magelang Salatiga atau Salatiga Boyolali Surakarta Boyolali Salatiga. Yang ketiga yaitu trail. Trail adalah walk yang semua rusuknya berlainan, artinya yang kita perhatikan adalah lintasannya. Contohnya, Jalan Borobudur, Jalan Prambanan, Jalan Mendut. Yang kedua, Jalan Merdeka Barat, Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pad. Pad adalah walk yang semua titiknya berlainan, artinya yang kita perhatikan adalah kotanya. Contoh, Salatiga Magelang Jogja atau Salatiga Boyolali Surakarta, dan lain-lain. Yang kelima yaitu cycle. Cycle adalah pad yang tertutup, artinya titik awal sama dengan titik akhir. Contohnya, Salatiga Jogja Klaten Boyolali Salatiga. Yang keenam yaitu bridge, adalah cycle terpendek dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah grab. Contoh pada gambar berikut, grab di atas mempunyai banyak cycle, tetapi ada satu cycle terpendek yaitu disebut bridge, yaitu pada titik C, G, F, C. Panjangnya 3, banyak rusuk yang terbentuk cycle. Yang ketujuh yaitu circumference, adalah cycle terpanjang dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah grab. Dari contoh grab ke-6 tadi, yaitu A, B, C, G, F, E, D, A adalah circumference dengan panjang 7. Banyaknya rusuk yang membentuk cycle. Materi yang berikutnya yaitu berkaitan dengan jarak. Dalam sebuah graf, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jarak penting, antara lain menentukan jari-jari, diameter, sentral, dan pusat graf. Jarak antara dua titik adalah walk yang semua titiknya berlainan dan mempunyai lintasan terpendek. Contohnya, kita dapat membuat banyak walk yang semua titik berlainan antara Boyolali ke Jogja, yaitu yang pertama Boyolali Klaten Jogja, yang kedua Boyolali Kartasura Klaten Jogja, yang ketiga Boyolali Salatiga Magelang Jogja. Dari contoh lintasan di atas yang dapat disebut dengan jarak adalah lintasan Boyolali Klaten Jogja karena memiliki lintasan yang terpendek. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan jarak, yaitu yang pertama, eksentrisitas suatu titik yang dilambangkan sebagai berikut. Eksentrisitas suatu titik adalah jarak terpanjang suatu titik terhadap semua titik dalam sebuah graf. Contohnya sebagai berikut. Pada gambar tersebut, jarak A ke B sama dengan 1, A ke C sama dengan 2, A ke D sama dengan 2, A ke E sama dengan 1, AF sama dengan 2, AH sama dengan 3, dan AI sama dengan 4. Jadi, eksentrisitas titik A yaitu 4, karena yang terpanjang adalah jarak jarak A ke I. Yang kedua yaitu jari-jari graf yang dilambangkan sebagai berikut. Jari-jari adalah eksentrisitas titik yang terkecil dalam sebuah graf. Dari contoh yang sebelumnya, eksentrisitas titik-titiknya sebagai berikut. Eksentrisitas A sama dengan 4, eksentrisitas B sama dengan 3, eksentrisitas C sama dengan 4, eksentrisitas D sama dengan 4, dan eksentrisitas E sama dengan 3. Eksentrisitas F sama dengan 2, eksentrisitas H sama dengan 3,
Dan yang terakhir, eksentrisitas I sama dengan 4. Jadi jari-jari grab yaitu sama dengan 2, karena yang terpendek yaitu 2. Yang ketiga yaitu diameter grab yang dilambangkan sebagai berikut. Diameter grab adalah eksentrisitas titik yang terbesar dalam sebuah grab. Contoh dari grab di atas dapat disimpulkan bahwa diameter grab sama dengan 4. Yang keempat yaitu central grab. Titik central grab adalah titik-titik simpul yang nilai eksentrisitasnya sama dengan nilai jari-jarinya. Dari contoh yang sebelumnya, titik central grab adalah titik F. Yang kelima yaitu pusat grab. Pusat grab adalah himpunan titik-titik yang nilai eksentrisitasnya sama dengan nilai jari-jarinya. Dari contoh yang sebelumnya, pusat grab adalah